Pagi harinya, Arhan dan Aina makan bubur ayam dan batagor di pasar lama. Entah mengapa Aina ingin sekali makan di sana. Arhan pun menuruti saja karena semalam merasa bersalah kepada Aina. Setelah selesai, mereka melanjutkan perjalanan. Mobil yang kendarai Arhan sampai di pelantaran rumah mewah keluarga Hardiansyah. Nampak di teras depan seorang wanita parubaya yang sudah sepuh, tersenyum sumringah saat melihat kedatangan Aina. Ya ampun, ini Non Aina ya. Cantik sekali seperti Bu Lastri. Aina menoleh menatap Arhan dengan raut wajah bingung, seolah meminta penjelasan tentang siapa wanita yang tiba-tiba terisak di hadapannya. Ini Bisekar, dia ini asisten rumah tangga sejak ibu dan ayah kamu masih tinggal di Bandung dulu, jelas Arhan. Saya sudah bekerja dengan keluarga ini selama 30 tahun. Saya sedih sekali pas tahu dari Mas Arhan kalau ibu sudah meninggal. Bisekar menyeka air matanya lalu memegang lengan Aina. Ayo masuk, Non. Ini rumah Non Aina juga. Tanpa bisa mengatakan apapun, Aina masuk ke dalam kediaman mewah itu. Tadinya ia pikir rumah itu akan dipenuhi dengan segala hal yang berhubungan dengan Nyonya Sofi dan Sela, tetapi saat menggedarkan pandangan ke segala arah, semua hal yang ia bayangkan tidak sesuai dengan apa yang ia lihat saat ini. Di ruang tamu ada foto pernikahan ayah dan ibunya dengan ukuran besar. Di sebelahnya lagi ada foto ia saat pemotretan di Paris, ada foto pernikahannya dan Arhan juga. Semua ini, bagaimana bisa? Apa yang tidak bisa diwujudkan seorang Arhan Adiaksa? Aina tersenyum lalu mulai melangkah sendiri ke sana kemari, memeriksa setiap sudut ruangan di rumah mewah itu. Tiba-tiba ia kembali berandai-andai jika kedua orang tuanya masih hidup, mungkin kebahagiaannya akan lebih lengkap lagi. Namun, siapapun tidak akan bisa menulis ulang takdir. Apa yang telah diputuskan oleh semesta, sakit ataupun sulit pasti akan selalu ada kebahagiaan setelahnya. Cukup lama Arhan dan Aina berada di sana, hingga akhirnya Alvin tiba bersama Laras. Han, ayo berangkat, kita hampir telat ini, ucap Alvin sesaat setelah masuk ke dalam rumah tersebut. Arhan segera beranjak dari tempat duduknya. Ai, kamu di sini sama Laras, nanti malam aku jemput. Ada pekerjaan yang harus aku selesaikan. Baiklah, hati-hati di jalan. Arhan dan Alvin bergegas pergi meninggalkan tempat tersebut. Bibi ke belakang sebentar ya, mau buat sesuatu untuk cemilan, ucap Bisekar. Iya Bi, terima kasih. Maaf merepotkan, ucap Aina. Tidak apa Non, santai dulu ya. Bisekar lalu beranjak pergi meninggalkan tempat tersebut. Sementara Laras segera duduk di samping Aina sambil memandangi kepergian kedua pria itu. Padahal ini weekend masih saja kerja ya, Ai. Ternyata benar yang di berita-berita itu, Arhan Adiaksa adalah pebisnis yang perfeksionis dan ambius. Itu uang kalian buat apa lagi sih? Buat ngawinin kamu sama opa-opa Korea. Laras menoleh sambil tersenyum-senyum sendiri. Kamu seriusan? Aku ngarep loh ini. Opa-opa versi lokal maksudnya, tuh yang tadi datang sama kamu sepertinya oke, ucap Aina lalu tekeke kecil. Cek, kamu ini ada saja. Di tempat berbeda, hari ini Kinos kembali masuk kantor untuk menyelesaikan beberapa pemotretan sebelum ia akan naik jabatan untuk menggantikan Sela. Sebenarnya ia tidak menyangka karena ia tidak ahli dalam bidang tersebut, tetapi semua pegawai merekomendasikannya, karena ia terkenal sangat ramah, cerdas dan pekerja keras. Saat ini ia sedang berjalan menuju ruangan barunya, tetapi sesampainya di sana ternyata ada Sela yang sedang merapikan meja. Aku datang untuk mengambil beberapa barang yang aku lupa ambil bulan lalu, jelas Sela sebelum Kinos bertanya.
Ia kembali sibuk memasukkan barang-barang ke dalam kardus. Aku sudah dengar masalah kamu dan Aina, sahut Kinos yang saat ini berdiri di ambang pintu. Anggap ini sebagai pelajaran hidup, kamu masih punya kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Sela mencengkeram erat vas bunga di tangannya, lalu berbalik menatap Kinos. Memperbaiki. Cek, tidak ada yang perlu aku perbaiki. Tapi wanita sialan yang itu yang seharusnya tidak mengusik kehidupanku. Sejak awal, kau dan Arhan sama saja, tidak bisa membedakan bangkai dan daging segar. Kaki Sela melangkah mendekati Kinos hingga jarak mereka hanya beberapa sentimeter saja. Terutama kau, pria munafik. Sok merelakan padahal aslinya cinta mati, kan? Ki, jangan pikirkan kebahagiaan orang lain, tapi pikirkan kebahagiaan kamu juga. Bahagiaku adalah ketika bisa melihat dia tersenyum bahagia. Meski alasannya bahagia bukan karena aku, tapi pria lain, lugas Kinos. Kamu sangat naif. Sela kembali berbalik, merapikan barang-barangnya dengan cepat lalu bergegas meninggalkan tempat tersebut, melewati Kinos begitu saja. Di sana Kinos masih berdiri dengan kepala tertunduk. Ya, mungkin Sela benar ia terlalu naif jika berkata hatinya baik-baik saja melihat Aina bersama Arhan, tetapi ia percaya suatu saat ia akan pulih dan terbiasa. Kaki. Aina. Kinos berbalik dengan senyuman sumringah, tetapi detik berikutnya senyum di wajahnya hilang begitu saja. Karena yang memanggil namanya bukan Aina, melainkan salah seorang staf wanita. Ada apa? Semua sudah menunggu kakak di ruang rapat, ayo. Oh iya. Ayo. Kinos melangkah keluar dari ruangan tersebut sambil memijat keningnya yang terasa berdenyut. Ih, sampah. Nyonya Sophie kembali melemparkan makanan yang baru selesai ia masak. Sudah 2 tahun lebih ia tak lagi pernah memasak makanan dan saat kembali mencoba, tentu saja ia gagal. Terbiasa dengan kemewahan, membuatnya lupa arti bersyukur dan lalai dengan tugas seorang istri dan ibu yang sesungguhnya. Ma, kenapa dilempar? Siapa yang mau beresin? Tanya Sela sesaat setelah masuk ke dalam unit apartemennya. Kamu saja. Mama muak dengan semua ini. Rasanya tercekik tinggal di sini, Mama malu. Teman-teman Mama, kehidupan Mama yang dulu, semua harus kembali Sel. Air mata Sela mengalir dari sudut matanya dengan kedua tangan terkepal erat. Sampaikan kapan Mama akan menyalahkan aku, hah? Ini semua gara-gara Mama. Diam kamu. Nyonya Sophie bergerak cepat mendorong tubuh Sela hingga jatuh tersungkur di lantai ruangan. Tidak sampai di situ, karena sudah terlanjur tersulut emosi, ia menendang-nendang Sela tanpa belas kasih. Kalau kamu bisa mendapatkan simpati Arhan, kita tidak akan seperti ini. Dasar anak tak berguna, tidak ada gunanya kamu hidup seperti ini, buat malu. Di ruang rapat, jelas sekali jika Arhan menyebut Aina sebagai istrinya, bagaimana mungkin mereka sudah menikah dan kau tidak tahu apa-apa. Sela hanya bisa meringkuk, menahan rasa sakit di sekujur tubuhnya. Baik dulu ataupun sekarang, yang ia dapatkan bukanlah kasih sayang seorang ibu seperti kebanyakan anak lain, tetapi ia selalu mendapatkan tekanan untuk menjadi sempurna. Ia lelah dan tak tahu bagaimana caranya menghentikan obsesi sang mama yang maruk dengan kekuasaan. Arhan dan Alvin sedang dalam perjalanan menuju stasiun TV. Ya, hari ini Arhan akan menjadi tamu eksklusif di acara talk show yang biasa mengundang para pebisnis kenamaan untuk berbagi ilmu dan pengalaman. Kamu kenapa diam saja, gugup ya? Tanya Alvin, saat melihat Arhan tak henti-hentinya gelisah seperti orang panik. Sesekali Arhan sibuk sendiri dengan ponselnya, entah apa yang sedang ia pikirkan. Tidak,
Aku biasa saja. Arhan kembali memasukkan ponselnya di dalam tas kerjanya lalu duduk dengan santai. Aku pikir kamu gugup karena pertama kali menghadiri acara live seperti ini. Oh ya, tadi pagi kamu dari mana saja? Aku mengantar Aina ke pasar langganannya dulu. Dia ingin makan batagor Bandung favoritnya dan bubur ayam. Baru kali ini aku lihat dia makan dengan begitu lahap. Semalam dia berdrama lagi, entah kenapa akhir-akhir ini dia sedikit aneh. Semalam dia memakai boxerku. PF, hahaha. Tidak salah. Alvin sampai terbahak-bahak saat mendengar penuturan Arhan. Dia memakai celana boxermu. Bukan hanya itu. Dia memakai dasiku sebagai ikatan rambut terus main PlayStation sendirian. Aneh, moodnya bisa berubah dengan sekejap mata, setelah itu dia menangis, rindu katanya. Padahal aku setiap hari pulang, ya meski kadang kemalaman. Sepertinya aku tahu. Alvin mengangguk-angguk dengan senyuman penuh arti. Apa? Aku tidak yakin. Tapi konon katanya kalau wanita sedang hamil, dia akan sangat sensitif, sering pusing, mual, muntah juga. Apa dia mengalami hal itu juga? Arhan menggeleng. Tidak, dia malah makan lahap, tidur pulas, ada tsunami juga tidak akan bangun saking nyenyaknya. Aneh. Aku bukan pakarnya sih. Coba pastikan saja kalau sempat. Nanti pas pulang coba perhatikan lagi, dia mengalami ciri-ciri itu tidak. Arhan mengangguk dengan raut wajah ragu. Sepertinya tidak mungkin. Apa aku sekuat itu sampai plan B langsung berhasil? Plan B apaan? Proyek rahasia. Alvin hanya tekeke kecil lalu kembali fokus saat akhirnya mereka sampai ke tempat tujuan. Seorang staf mendekati mobil Alvin untuk menunjukkan jalan ke studio satu live talk show yang akan tayang setengah jam dari sekarang. Ai, cepat. Nanti acaranya dimulai. Kamu ngapain sih? Sahut Laras yang saat ini sedang berdiri di pintu perpustakaan pribadi Pak Aman. Aku sedang melihat-lihat buku ayah. Aina melangkah menghampiri Laraswe sambil mendekap sebuah buku tebal yang terlihat sudah usang. Emangnya acara TV itu penting sekali? Lah iya, suamimu muncul di TV, tidak bangga. Sampai sekarang aku juga masuk TV karena iklan perusahaan tapi Mas Arhan biasa saja. Lagi pula itu hanya wawancara biasa, Ras. Aku bisa nonton nanti. Sekarang aku masih mau melihat buku-buku ayahku, ternyata kami sama-sama suka buku Zero to One-nya Peter Thiel. Alah kamu ngomong apa sih, aku tuh tidak paham sama yang begitu-begitu. Laras meraih pergelangan tangan Aina. Ayo kita nonton, Bisekar sudah menyiapkan cemilan dan es buah untuk kita. Ahek, iya. Aina melangkah dengan malas mengikuti sahabatnya. Terlihat di sana Bisekar sudah duduk terlebih dulu, menatap kagum Arhan di layar televisi. Non, sini. Lihat suaminya ganteng banget ya ampun, gagahnya. Aina hanya tersenyum-senyum mendengar ucapan Bisekar yang juga sangat antusias. Ia duduk di samping Laras sambil menikmati es buah yang tiba-tiba mencuri perhatiannya. Sementara itu di studio tempat syuting berlangsung. Arhan terlihat begitu lugas saat menjawab beberapa pertanyaan dari host wanita di sampingnya. Sekarang Adikarya Group, dikabarkan akan bersatu dengan HN Group. Ini bagaimana ceritanya Pak? Karena setahu kami perusahaan Anda dan HN Group bergerak dalam bidang yang berbeda. Dan menurut kabar yang merebak, ahli waris perusahaan tersebut adalah dialihkan kepada kekasih Anda, Aina Kiara. Arhan menegapkan posisinya, ia sudah menduga host akan menanyakan hal ini, terlebih tadi ia tidak sempat briefing untuk menyaring,
mana pertanyaan yang bisa ia jawab dan mana yang masih ia rahasiakan. Ya, di tengah kemajuan teknologi, rumor pun semakin gampang sekali berkembang. Pandangan Arhan beralih menatap Alvin di depan sana. Entah apa yang sahabatnya itu katakan, ia tidak mengerti. Yang ia lihat Alvin hanya berkomat-kamit sambil memberikan kode yang tidak jelas di belakang kamera. Bagaimana Pak Arhan? Itu. Arhan kembali menghela napas lalu menatap host wanita yang sedang menunggu jawaban darinya. Sebenarnya HN Group dan Adikarya Group adalah perusahaan sudah saling terhubung sejak lama. Dan baru-baru ini memang baru terungkap jika Aina adalah putri kandung Lukman Hardiansyah sekaligus ahli waris sah beliau. Wah, jadi berita itu benar. Apa menyatukan dua perusahaan besar ini juga berhubungan dengan hubungan Anda dan Aina Kiara yang akan diresmikan dalam ikatan pernikahan? Lagi-lagi Arhan terdiam sejenak, lalu menggeleng perlahan. Tidak. Oh, ini maksudnya Anda Aina Kiara tidak ada rencana untuk menikah. Lagi-lagi Arhan mengeleng. Bukan seperti itu. Maksudnya saya dan Aina tidak perlu meresmikan hubungan kami lagi. Karena sejak 6 bulan lalu kami sebenarnya sudah resmi menikah. Ampun. Alvin yang berdiri di samping kameramen, terperangah sambil memegangi kepalanya. Selalu saja dadakan begini. Bukan hanya Alvin yang terlihat kaget. Tapi semua orang yang ada di studio tersebut pun sangat kaget, senang dan antusias dengan kabar ini. Wah, jadi selama ini Anda dan Aina sudah menikah. Wajah host wanita itu menatap Arhan tak percaya. Tangan saya sampai gemetaran ini. Lalu kenapa baru mengatakannya sekarang? Apa ini untuk menepis rumor negatif tentang hubungan segitiga antara Anda, Aina dan Sheila Hardiansyah? Tidak juga. Arhan menatap ke arah kamera. Sebenarnya sudah lama saya ingin menyampaikan hal ini kepada semuanya tapi ada saja masalah yang membuat semuanya terhambat. Berhubung ini acara live jadi sekalian akan saya sampaikan bahwa saya sudah menikah secara resmi. Dan istri saya adalah brand ambasador perusahaan saya sendiri, Aina Kiara. Host wanita itu lagi-lagi terperangah, antara bahagia atau tak percaya jika Arhan mengklarifikasi hubungannya secara langsung di acara talk show-nya. Selamat atas pernikahan Anda, meski terlambat. Aina pasti sedang menonton acara ini sekarang. Tidak tahu juga, bisa jadi tidak menonton. Istri saya agak cemburuan soalnya, apalagi saat melihat saya mengobrol dengan wanita lain seperti ini, jawab Arhan. Oh begitu. Host wanita itu terkekeh lalu duduk sedikit menjauh dari Arhan. Maaf ya Aina dimanapun berada. Saya bukan pelakor kok. Ai, kalau kamu nonton, jangan cemburu, suamimu lagi kerja, celetuk Arhan. Alvin dan semua kru ikut tekekeh di belakang layar. Aduh saya masih sangat excited sekali dengan klarifikasi dadakan Anda. Ini bahkan tidak ada di daftar pertanyaan. Tapi karena kabar ini sudah terlanjur menggemparkan, apa ada sesuatu yang ingin Anda sampaikan kepada istri Anda? Oh boleh ya. Arhan menegapkan posisinya sambil melihat ke arah kamera yang sedang on. Ai, maaf jika akhir-akhir ini aku sedikit sibuk sampai kita tidak punya cukup waktu untuk bersama. Kamu tidak perlu mempercayai ucapan orang lain, bahkan jangan percayai isi perkiraanmu sendiri. Cukup percaya kepadaku, kebahagiaanmu adalah tanggung jawabku. Mas, sangat mencintaimu dan selamanya akan selalu seperti itu. Riuh tepuk tangan terdengar dari para kru dan Alvin sendiri. Di ruang keluarga kediaman keluarga Hardiansyah, Bisekar menari-nari saking girangnya. Sementara Aina dan Laras masih membeku, menatap layar televisi. Ai, apa? Itu benar si kanebo keringmu, kan?
Siapa lagi? Kok bisa-bisanya seromantis itu? Laras menjatuhkan tubuhnya di sofa. Kamu tidak salting kah? Aina menggeleng, masih dengan tatapan tak percaya. Sekarang semua orang sudah tahu kami suami istri. Tiba-tiba aku mules ras. Aina bangkit dari posisi duduknya lalu melangkah pergi meninggalkan ruangan tersebut. Loh, Non. Kok malah mules? Tanya Bu Sekar, tapi tidak digubris oleh Aina.